Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Gimana sih caranya biar kita, Anda semua, bisa lebih jelas soal apa yang benar-benar bikin semangat di karir? Pertanyaan bagus. Sering banget ya orang bingung soal ini. Betul. Nah, kita ada beberapa bahan menarik nih dari Harvard Business Review yang Anda bagikan. Ada bahas soal mindfulness, terus resilience atau ketahanan, sama emotional agility juga. Iya, konsep-konsep yang lagi cukup relevan ya sekarang. Nah, tujuan kita sekarang, kita coba gali intisarinya deh dari sumber-sumber ini. Biar Anda bisa dapat semacam panduan praktis gitu, buat ngenalin apa sih sebenarnya yang dorong Anda di kerjaan. Oke, kita mulai ya. Siap, mari kita bedah. Hal besar. 2, ini yang menarik. Melatih ulang otak buat hadapi gangguan sehari-hari. Hmm, Nah, ide melatih ulang otak ini, apalagi lewat mindfulness, kayak bisa jadi titik awal yang bagus nih buat ngerti dorongan kita. Gimana tuh? ini poin krusial sih. Kenapa mindfulness? Jadi menurut sumber-sumber ini ya, mindfulness itu bukan sekedar peredam stres biasa gitu. Ini tuh latihan mental dan ada bukti ilmiahnya loh, bisa beneran mengubah otak kita. Oh, gitu ya? Iya, hasilnya itu bisa ningkatin fokus, kesadaran diri kita, kemampuan ngatur emosi, dan ujung-ujungnya keputusan jadi lebih oke. Jadi kayak membersihkan kacamata pikiran Anda gitu, biar bisa lihat lebih jernih apa yang penting tanpa terlalu terganggu sama pikiran-pikiran lain. Wah, menarik, menarik. Berarti mindfulness ini kayak langkah pertama ya, menyiapkan ruangnya dulu di kepala kita biar jernih. Betul, fondasinya lah. Oke, nah kalau ruangnya udah jernih nih, udah siap, terus gimana kita pakai kejernihan itu buat nentuin arah karir? Di sini mungkin masuknya konsep emotional agility atau kelincahan emosional dari Susan David dan Christina Conglenton itu ya? Persis. Bisa dibilang, ini langkah keduanya. Jadi, emotional agility ini tentang gimana kita ngadepin pikiran dan perasaan yang ya nggak enak lah. Kayak contoh di sumber itu kan, ada Cynthia yang merasa bersalah, atau Jeffrey yang marah. Nah, intinya gimana biar kita nggak kejebak sama emosi itu. Maksudnya kejebak gimana tuh? Ya, dikendalikan gitu sama emosi sesaat. Kata David dan Congleton, kuncinya itu kita belajar melihat emosi itu sebagai data aja, bukan perintah. Terus, kita sadar, milih tindakan yang sejalan sama nilai-nilai inti kita. Apa sih yang benar-benar penting buat Anda? Oke, oke. Nilai-nilai inti ya? Iya. Kalau kita kenal nilai-nilai kita, apa yang paling berharga buat kita dalam hidup dan kerja, itu jadi kayak kompas internal yang kuat banget. Makanya, keputusan karir jadi lebih terasa pas, lebih bermakna. Kayak si Cynthia itu kan akhirnya nemu solusi yang cocok karena nilai keluarganya kuat. Jadi ini bukan berarti kita harus menekan atau nolak perasaan negatif ya? Justru bukan. Lebih ke mengenali, oke, saya lagi merasa begini, terus tanya, nah, dengan perasaan ini, tindakan apa yang paling sesuai sama nilai saya? Gitu. Paham, paham. Jadi ada proses sadarnya di situ ya? Banget. Dan ketika Anda tahu nilai Anda, pegangannya jadi kuat. Keputusan nggak cuma ngejar hal-hal luar kayak jabatan atau gaji, tapi lebih ke motivasi dari dalam. Motivasi intrinsik kayak pengen tumbuh, pengen bikin dampak, pengen ngerasa kerjaan itu bermakna. Dan itu biasanya lebih awet loh kepuasannya. Oke, jadi kalau coba kita simpulkan nih dari diskusi kita dan sumber-sumber tadi ya, kayaknya ada 2 langkah utama nih buat memperjelas apa yang mendorong Anda secara profesional. Pertama, latih mindfulness buat dapat kejernihan mental dan ketahanan hadapi tekanan harian. Kayak ngelap lensa biar fokus gitu. Ya, betul. Anda sebagai kompas, terus arahkan tindakan sesuai kompas itu. Gitu kali ya rangkumannya? Pas banget. Mindfulness kasih kita jeda buat milih respons, nggak cuma reaksi otomatis. Terus identifikasi nilai lewat emotional agility ngasih arah yang jelas di dalam jeda itu. Dan bagusnya, ini semua keterampilan bisa dilatih. Sip. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya intinya, ada 2 hal penting yang bisa dikembangin. Kesadaran, mindfulness, biar pikiran jernih. Dan kelincahan emosional, emotional agility, biar bisa bertindak sesuai nilai-nilai Anda. Ini bukan solusi instan ya, tapi lebih kayak perangkat. Perangkat buat terus-menerus menyelaraskan karir dengan apa yang paling penting buat Anda saat ini. Dan, perlu diingat juga, ini bukan soal nemuin satu panggilan hidup yang kaku dan nggak bisa berubah loh ya.
nilai-nilai kita kan bisa berkembang juga seiring waktu dan pengalaman. Jadi, ini lebih ke membangun kemampuan buat terus refleksi dan menyesuaikan arah secara sadar. Tetap fleksibel gitu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Selain cuma mengidentifikasi nilai-nilai Anda yang sekarang, gimana kalau Anda coba sengaja gitu ambil peran atau proyek baru yang kayaknya bakal menguji atau meregangkan nilai-nilai itu sedikit? Menarik tuh. Bukan buat mengkhianati nilai lo ya, tapi buat lihat nilai itu dari sudut pandang baru, diuji di lapangan gitu. Mungkin nggak sih cara eksperimen kayak gini justru bisa kasih pemahaman yang lebih dalam lagi tentang apa yang benar-benar ngasih Anda energi dan makna di kerjaan? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.